Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlia Mustafa dengan NIM 200211502005 dari kelas B Arsitektur Fakultas Teknik jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur dan komponen rumah sederhana. Definisi struktur sendiri yaitu merupakan bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, slope, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap yang berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen non-struktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk satu kesatuan. Pada umumnya, struktur bangunan sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu struktur bawah dan struktur atas. Tetapi ada juga yang membaginya dalam tiga jenis, yaitu struktur atas, struktur tengah, dan struktur bawah. Untuk struktur dan komponennya, hal yang paling mendasar yang pertama yaitu pondasi. Secara umum, pondasi diartikan sebagai bagian bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, atau pondasi adalah komponen struktur terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang berada di bawahnya. Fungsi pondasi sendiri bisa dikatakan sebagai penahan beban bagian bangunan lain yang terdapat di atasnya. Selain itu, pondasi juga dibuat tahan akan tekanan angin dan gempa bumi. Jenis pondasi sendiri ada banyak, mulai dari pondasi cakar ayam, tiang pancang, dan batu kali. Tetapi kita harus memilih pondasi yang sesuai dengan kondisi lahan. Kedua, kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul dan mampu menahan beban dari struktur yang berada di atasnya, seperti balok. Kolom biasanya berukuran 15 x 15 dengan bentangan jarak antar kolom maksimal 3 meter. Ukuran 15 x 15 ini merupakan ukuran standar untuk bangunan rumah sederhana, tetapi ada juga yang menggunakan ukuran 15 x 20 dan ukuran 30 x 30. Selanjutnya, plat lantai dan lantai. Plat lantai dan lantai biasa adalah dua hal yang berbeda. Plat lantai tidak terletak di atas tanah secara langsung atau dapat dikatakan sebagai lantai tingkat. Biasanya, plat lantai didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom struktur bangunan. Bahan plat lantai juga bermacam-macam, mulai dari kayu, beton, hingga kayu semen atau yumen. Dinding. Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Dinding membatasi ruang dalam bangunan menjadi sebuah ruangan-ruangan. Dinding sendiri berfungsi untuk menyokong struktur atap dan langit-langit, membagi ruangan, dan melindungi terhadap intrusi dan cuaca. Selanjutnya, pintu dan jendela. Pintu dan jendela merupakan konstruksi yang bergerak. Bergeraknya pintu atau jendela itu dipengaruhi oleh perletakan atau penempatan, efisiensi ruangan, dan fungsinya. Untuk kusen dan daunnya biasanya menggunakan kayu kempas, meranti, nyato, gerunggang, dan balam. Balok latei. Balok latei atau balok intel adalah bagian struktur bangunan yang menempel di atas pintu dan jendela. Konstruksi ini berada di atas pintu dan jendela yang berfungsi untuk menahan beban bagian atas. Balok latei ini mengurangi beban kusen jendela dalam menyanggah agar kusen tidak mudah patah atau melengkung meski diguncang gempa. Ringbal. Ringbal adalah struktur bangunan yang terletak di atas dinding dan menjadi tumpuan dari rangka atap. Tidak kalah penting dengan kolom, fungsi balok pada struktur bangunan juga cukup krusial, yaitu sebagai rangka penguat horizontal. Balok digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom di atasnya. Kuda-kuda.
Kuda-kuda sendiri berperan sebagai penyangga utama pada struktur atap. Kuda-kuda umumnya terbuat dari kayu dengan panjang 12 meter dan bambu 10 meter, baja 75 meter, dan beton bertulang 10-12 meter. Kuda-kuda pada rumah sederhana biasanya menggunakan kayu seperti bingkarai, kamper, kruing, mahoni, yang masuk klasifikasi kayu kelas 3. Dan yang terakhir adalah atap. Atap merupakan penutup atas suatu bangunan yang melindungi bagian dalam bangunan dari hujan ataupun panas matahari. Bentuk atap ada yang datar, ada juga yang miring. Itu semua tergantung material atap yang digunakan pada sebuah bangunan. Atap merupakan komponen terpenting yang harus dimiliki sebuah bangunan, apalagi jika bangunan yang dibangun diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.